Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah sahabat konsorsium manfaat garam pada budidaya ikan nila sistem bioflok? Kapan saat yang tepat untuk menggunakannya dan bagaimana mereka bekerja dalam media? Oke, sebelum kita lanjut, saya ingatkan lagi untuk subscribe bagi yang belum, like dan komen, nyalakan loncengnya biar nantinya sahabat konsorsium tidak ketinggalan dengan video terbarunya, dan juga SMS Spam akan semakin semangat mengupdate konten yang lebih menarik. Masih seperti video-video sebelumnya, kali ini kita masih membahas tentang konten yang bersifat persiapan. Persiapan maksudnya seperti kemarin ibarat payung, kali ini saya mengatakannya ibarat senjata. Persiapkan senjata sebelum berperang. Senjatanya apa? Bukan pistol, tapi mempersiapkan menghadapi masalah-masalah di kemudian hari di saat kita sedang melakukan budidaya sistem bioflok. Saya yakin sahabat konsorsium bahwa kalian sudah banyak menonton video-video yang berhubungan dengan budidaya ikan nila sistem bioflok, tapi masih membuat kita stres akan kematian ikan, flok tidak mau terbentuk, pengeluaran semakin bertambah, yang membawa kita terus semakin ingin meracuni ikan itu sendiri saja agar stresnya sekalian hilang. Janganlah sahabat konsorsium, makanya nonton semua video channel SMS Spam dan jangan di skip ya. Insya Allah channel SMS Spam akan memberikan manfaat atas segala permasalahan yang sahabat hadapi di lapangan. Oke, langsung saja sahabat konsorsium. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar, tapi meskipun hidup pada air tawar tidak berarti ikan nila tidak suka yang asin. Sebabnya dalam tubuh ikan nila mengandung larutan garam. Larutan ini akan banyak keluar dari tubuh ikan saat mereka stres. Kalau tidak percaya, buktikan sendiri dengan menyerap mereka dalam baknya. Lendir yang keluar itulah yang mengandung larutan garam, sahabat konsorsium. Ya, mereka stres. Jadi perlu diketahui kapan ikan itu mengalami stres secara alami. Maksudnya bukan karena manusia, melainkan karena perubahan suhu, pH, dan oksigen terlarut. Makanya garam bisa sebagai antisipasi awal. Selain untuk pencegahan stres, garam biasanya dipakai untuk membantu bakteri baik pada media untuk menangani bakteri patogen atau parasit. Pemberian garam dilakukan pada saat awal datangnya bibit ikan yang baru dibeli. Tidak ada jaminan sahabat konsorsium bahwa bibit ikan itu tidak membawa penyakit. Dan aplikasinya sebelum masuk sistem bioflok. Setelah ikan yang masuk pada sistem bioflok, garam hanya dibutuhkan saat awal saja dan akan dipakai lagi bila mana terjadi fluktuasi pH. Itu pun saat flok belum ideal atau masih di bawah 20 ml per liter air. Biasanya terjadi penurunan pH karena air hujan dan kenaikan pH saat amoniak tinggi. Tapi insya Allah saat flok sudah ideal atau sudah 30 ml per liter air, terjadinya fluktuasi pH kemungkinannya sudah sangat kecil. Garam juga difungsikan terutama saat kita melakukan pendederan. Disinilah masa sulit saat kita sulit mendapatkan benih yang berkualitas dengan harga yang murah. Untuk mendapatkan
kita harus mulainya dengan melakukan pendederan sendiri. Aplikasi garam di sini sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas air. Tapi masalahnya terjadi dua pilihan antara menjaga kualitas air dan juga memacu pertumbuhan bibit ikan nila itu sendiri. Makanya perlu keseimbangan keduanya. Artinya di satu sisi kita menjaga kualitas air, kita juga ingin mempercepat pertumbuhan ikan ini sampai pada ukuran sangkal atau 8-12 cm. Makanya pada saat memelihara atau melakukan pendederan di atas larva, janganlah memberi pakan halus atau yang serbuk ya, khususnya pendederan pada bak terpal. Ini untuk bak terpal. Kalau kolam tanah bisa saja hanya untuk bak terpal. Terlebih pakan untuk benih ikan itu cenderung berprotein tinggi. Perlu diketahui sahabat konsorsium bahwa semakin tinggi protein pakan, maka semakin tinggi juga kadar amoniaknya. Nah, disinilah dibutuhkan garam untuk mengikat nitrit akibat amoniak yang berlebih. Saat ini terjadi, maka seberapa besar pun oksigen terlarut dalam aquacultur kita, sekencang apapun aerator yang kita miliki, ikan tetap saja kekurangan oksigen yang disebabkan oleh ikan tadi tidak mampu menyerap oksigen. Makanya supaya ikan bisa menyerap oksigen dalam air, ditambahkanlah garam untuk mengikat nitrit ini tadi. Nah, ini salah satu fungsi atau manfaat penting dari garam, mengikat nitrit dalam air untuk supaya ikan gampang menyerap oksigen dalam air. Gejalanya pada ikan adalah saat ikan itu bergerak tidak karuan dan sesekali juga mengapung. Sedangkan ciri fisik pada ikan yang keracunan amoniak yaitu perut berwarna hijau. Adapun dia sudah hancur, perutnya sudah hancur, itu bukan karena dimakan oleh ikan-ikan yang masih hidup. Itu karena terlalu lama di dasar kolam. Diketahui kan bahwa dalam perut itu dia lebih cepat membusuk dibanding daging ikan itu sendiri. Makanya garam sangat berperan di sini untuk mengikat nitrit, untuk gampang diserap oksigen, gampang diserap dalam air oleh ikan. Ibaratnya orang yang lagi sesak napas, seberapa kencang pun dia dikipas atau diberi kipas angin, ditiupkan kipas angin, dia tetap akan kesulitan bernapas. Itu karena faktor dari dalam, karena kemampuannya untuk menyerap udara. Seperti itu pula yang terjadi pada ikan. Oke sahabat konsorsium, saya kira cukup sekian. Nantikan video selanjutnya, kita akan berbicara tentang kapur pertanian atau dolomit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.